Banyak sekali orang-orang yang nggak sadar ya, itu menderita penyakit hati karena melaksanakan kebiasaan-kebiasaan remeh yang dapat meningkatkan resiko kerusakan hati nih teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama, terlalu banyak makan gula. Ya, konsumsi gula berlebih itu tidak hanya meningkatkan resiko diabetes atau kencing manis ya. Ternyata konsumsi terlalu banyak gula, khususnya gula terafinasi dan high fructose corn syrup, dapat menyebabkan penimbunan lemak di dalam sel-sel hati yang akhirnya menyebabkan kerusakan hati. Apa sih gula terafinasi ini? Gula terafinasi adalah gula yang dibuat khusus untuk kalangan industri, khususnya industri makanan sebagai bahan baku untuk proses produksi. Biasanya ini tidak diperdagangkan dan diperjualbelikan secara eceran ya. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri punya regulasi yang mengatur tentang peredaran gula fruktosa ini, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa konsumsi maksimal gula terafinasi per orang per hari adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan nih teman-teman. Jumlah tersebut sudah mencakup total semua jenis gula, termasuk gula alami, gula rafinasi, maupun yang ada dalam minuman ringan setiap harinya ya. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen herbal. Tidak semua suplemen dengan iming-iming herbal itu aman ya. Banyak herbal yang terbukti merusak hati dan masih beredar di pasaran. Ya bukan berarti herbalnya jelek, enggak. Tapi memang ditemukan bahwa manfaat dari herbal tersebut ternyata menimbulkan efek toksik pada hati. Contohnya seperti kava-kava. Ya, masyarakat mengkonsumsi kava-kava untuk mengatasi menopause yang terganggu atau membuat tubuh menjadi lebih rileks. Namun, penelitian menyebutkan bahwa kava-kava ini dapat menyebabkan peradangan hati bahkan gagal hati. Contoh lain seperti cinnamon, ya kayu manis. Kayu manis ini ada banyak jenisnya dan ternyata ada jenis kayu manis yang dapat meningkatkan resiko kerusakan hati. Namun ada juga kayu manis yang bagus untuk fungsi hati. Aku pernah bikin videonya di sini ya, bisa dicek tentang manfaat dan bahaya kayu manis. Oke, yang ketiga, kegemukan. Hati itu akan memproses lemak ya. Jika hati terdapat penumpukan lemak yang berlebih atau kita sebut sebagai fatty liver ya, penimbunan lemak berlebih ini dapat menyebabkan peradangan pada hati yang apabila terus-menerus dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan pada hati nih teman-teman. Yang keempat, konsumsi vitamin A dosis tinggi. Vitamin A ini adalah salah satu vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kerusakan kulit, tulang, dan gangguan imunitas. Namun, konsumsi vitamin A juga tidak boleh berlebihan. Batas maksimal orang dewasa adalah 700-900 mikrogram. Faktanya, kelebihan vitamin A dalam tubuh, misalnya akibat konsumsi vitamin A dosis tinggi, lebih dari 12.000 mikrogram atau lebih dari 40.000 IU, akan disimpan di sel-sel hati yang jika berlebihan dapat menyebabkan pembesaran sel-sel hati sehingga meningkatkan risiko kerusakan hati nih teman-teman. Walau demikian, memang ada kondisi-kondisi tubuh tertentu yang membutuhkan vitamin A berlebih ya, seperti pada anak-anak maupun penyakit tertentu. Makanya saat teman-teman mengkonsumsi vitamin A, terutama yang berlebih, itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter agar tidak meningkatkan resiko kerusakan hati nih teman-teman. Konsumsi paracetamol atau acetaminophen berlebihan. Paracetamol merupakan obat umum ya yang digunakan untuk menurunkan demam ataupun dalam dosis tertentu bisa mengurangi nyeri nih teman-teman. Jika digunakan sesuai dosis, paracetamol ini sangat aman bagi tubuh. Namun jika digunakan secara berlebihan, ternyata paracetamol ini metabolisme utamanya ada pada hati. Jadi ketika paracetamol dikonsumsi secara berlebihan, itu dapat meningkatkan resiko kerusakan hati.
Bahkan di Amerika, konsumsi paracetamol berlebih menjadi penyebab tersering penyakit gagal hati akut dan penyebab kedua penyakit gagal hati kronis. Nah, gimana gejala kerusakan hati akibat paracetamol? Tahap pertama, setengah jam hingga 24 jam setelah konsumsi, terjadi penurunan nafsu makan, mual atau muntah, keringat dingin, dan merasa lemah dan letih serta lesu nih. Tahap kedua, 18 hingga 72 jam setelah konsumsi, mulai menunjukkan gejala gangguan fungsi hati, seperti nyeri perut kanan atas yang khas, detak jantung berdebar terus, dan tekanan darah yang mulai menurun. Tahap 3 adalah fase hepatik, di mana 72-96 jam setelah konsumsi terjadi gejala kegagalan hati akut yang semakin jelas. Biasanya mual dan muntah yang terus berlanjut, nyeri perut, nyeri tekan di area perut kanan atas, kuning di area kulit, maupun sklera atau putih-putih pada mata. Gangguan pembekuan darah, tubuh jadi lebih mudah memar. Pada tahap ini sering terjadi kematian akibat komplikasi dari kegagalan organ-organ tubuh yang lainnya. Dan tahap keempat adalah pemulihan. Biasanya orang-orang yang selamat menghadapi overdosis paracetamol dapat pulih kembali, walaupun membutuhkan waktu yang agak lama ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengkonsumsi paracetamol, itu diperhatikan benar dosisnya. Maksimal 4 jam sekali, dan tidak boleh lebih dari 4 gram atau 8 tablet yang ukuran 500 gram ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mengkonsumsi obat paracetamol, namun rutin mengkonsumsi alkohol. Ini dapat meningkatkan resiko kerusakan hati lebih lanjut. Yang keenam adalah mengkonsumsi lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak jenuh yang dapat meningkatkan LDL atau lemak jahat dan trigliserida nih teman-teman. Biasanya lemak trans ini paling banyak ditemukan pada makanan yang digoreng berulang kali, yang diproses dan diawetkan. Contohnya seperti snack, keripik-keripikan, gorengan, kentang goreng, mentega, minyak sayur, maupun kerupuk gitu ya. Pizza itu tinggi sekali dengan minyak trans. Sebaiknya dihindari jika teman-teman ingin menjaga kesehatan hatinya. Yang ketujuh, melakukan perilaku beresiko. Melakukan perilaku beresiko seperti penggunaan jarum suntik secara bergantian, penggunaan pisau cukur yang tercemar virus hepatitis, dan tato atau berhubungan seksual secara langsung dengan penderita hepatitis B, C, dan D itu dapat meningkatkan resiko tertular virus hepatitis yang dapat menyebabkan kerusakan hati nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang wajar, misalnya 1 gelas gitu ya per hari itu masih oke. Kalau udah 2-3 botol per hari, ternyata itu terbukti dapat meningkatkan kerusakan hati nih teman-teman. Karena alkohol dapat menyebabkan penimbunan lemak pada sel-sel hati. Bila terus-menerus berlanjut dapat menyebabkan peradangan hati kronis yang kita sebut sebagai alkohol hepatis. Jadi sebaiknya kalau teman-teman sudah ada genetik, riwayat keluarga punya kerusakan hati, obesitas gitu ya, kegemukan, maka sebaiknya konsumsi alkohol dihindari terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.